114 kilometer plus 114.000 kilometer samping. Jokowi cuma 30.000. Syiar dan syairnya banyak banget, ya kan? Jadi syiar dan syairnya itu salah satunya jalan tol. Jadi begini, kalau orang menanyakan legasi Jokowi itu banyak sekali. Saya kan di Jasa Marga komisaris utama 3 tahun, wakil komisaris utama Jasa Marga 3 tahun. Saya tahulah perintah-perintah Pak Jokowi itu untuk membangun jalan tol. Iya kan? Karena kan di rootnya ngomong sama saya, kenapa kamu bangun itu? Perintah Pak Jokowi, Pak. Kalau abang nggak teken nggak bisa tuh kan? Iya kan? Udah, kalau perintah presiden jalan. Karena untuk kebaikan. Jangan kita diskusi-diskusi lagi. Kan gitu. Kecuali kalau ini memang ada orang menggunakan nama presiden, nah, itu kita cut. Kalau langsung presiden yang minta, masa kita mau? Dia, ya kan? Pertanggungan jawabnya ada di dia, kan gitu. Nah, jadi disinilah kita melihat bahwa orang yang mengatakan soal infrastruktur udah nggak bisa dibantai. Pak Jokowi ini jangankan yang rame, yang sepi aja Aceh itu dibangun. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada rakyat Aceh bahwa kita serius loh bangun infrastruktur. Bahwa kamu tidak manfaatkan, kamu tidak bisa manfaatkan, bukan salah saya. Dan bahwa ini adalah Indonesia. Ya. Indonesia sentris itu, Bang. Ya. Ya kan gini, BBM satu harga di Papua itu kan mahal banget ya, secara keuangan. Tapi itu penting untuk menunjukkan kepada orang Papua ya, bahwa memang Anda tuh bagian dari Indonesia gitu loh. Indomie aja, waktu saya tahun 2015 ke sana. Sana tuh mana? Ke Papua Barat. Di sini harganya cuman abang nggak pernah makan 1.500. Ya. Di sana harga 35.000. La haula wala quwwata. Bayangkan. Iya, iya. Tukang ngerti Zaman Papua Barat. SBY itu. Jadi, ya artinya kan kasihan rakyat Papua itu. Bedanya 1.500 dengan 35.000. Iya. Sekarang? Nah sekarang kemungkinan kan Pak Jokowi ngomong dong sama Indofood. Ya kan? Ya sama kan produk pabriknya kan. Ya. Bagaimana caranya? Itu harus kau turunkan harga itu. Saya aja bisa menurunkan harga minyak sesuai dengan berlaku secara nasional. Masa kau Indomie nggak bisa? Turunlah 34.000-an gitu. Hah? Enggak. Enggak, pasti lebih murah. Karena kan itu kan orang bicara. Ini kan distributor ini yang main. Harga semen, ya kan? Di sana 1 juta, di sini 50.000. Ini kan distributor yang main. Nah terus waktu itu disalahkan Pak Jokowi. Kemudian setelah Pak Jokowi berhasil menyamakan harga, dibilang nggak sukses. Jadi apa tuh nggak legasi tuh? Mulai yang tapi rakyat Papua sangat menyadari loh perhatian dari Pak Jokowi. Ini kan kita bilang tadi kan populer dan rasa terima kasih orang Papua kepada Pak Jokowi. Tapi di Aceh nggak menyadari. Aceh kedua kali. Pak Jokowi. Nanti panjang lagi itu ceritanya. Itu diskusi tersendiri ya nanti ya. Nah, itu kan politik. Iya, sikap politik tadi, pandangan politik tadi. Itu lain lagi. Harusnya kalau tanya. Kalau abang udah selesai saya ya bang. Harusnya kalau tanya di diskusi yang ada. Apa legasi Pak Jokowi sudah dijelaskan oleh Mr. Q tadi secara data, Ya. fakta. Ya, saya ada tambahan satu lagi. Ini kan saya dulu Komisi 1 DPR RI kan. Bukan yang 6. Oh, bukan yang 6. Ini waktu PDIP. Oh. Kita ingat kasus Sigitan atau Ligitan? Ligitan. Tambal. Enggak ada yang beda. Ya kan? Salah satu yang menyebabkan kita kalah di arbitrase internasional melawan Malaysia waktu itu, karena Malaysia sudah membangun suatu bangunan yang serius di pulau itu, bahwa itu dia punya. Sementara kita hanya mengandalkan satu orang kopral polisi dengan modal mercusuar. Oh. Nah sekarang kan Jokowi melihat ini kan, masa itu aja nggak bisa oleh presiden yang banyak, yang begitu banyak presiden kita. Jokowi itu bangun sekarang di perbatasan itu dia bikin bangunan yang serius supaya orang tidak bisa mengklaim bahwa ini wilayah dia. Betul. Baik di NTT perbatasan dengan Timur Leste, ya kan, termasuk di perbatasan dengan Malaysia. Coba kalau kita bilang Soeharto nggak mikir, Habibie nggak mikir, Gus Dur nggak mikir, Megawati tidak mikir, termasuk SBY 10 tahun nggak mikir itu. Jokowi yang mikir itu. Itu legacy loh, jangan main-main. Itu menjaga wilayah, itu real. Betul. Nanti kalau kita bilang gini, oh ini penjilat Jokowi. Ini kan otaknya bodoh banget.
nggak bisa membedakan fakta dengan orang ngomong atas dasar fakta dengan menjilat. Iya kan? Gitu loh. Iya, karena katanya datanya dimanipulasi Bang. Nggak tahu, datang aja ke sana. Inilah kita menghadapi orang-orang salon. Iya, salon. Salon. Salon tuh. Ya salon itu ngomong di TV, ngomong di podcast begini. Iya. Tapi nggak pernah turun lapangan. Iya. Muncul satu nama lagi, Andri Nocaniago. Jadi saudara sekalian, sekedar informasi, setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Andri Nocaniago ini sempat diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan, merangkap Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tapi kemudian di reshuffle. Setelah di reshuffle, dia menjadi komisaris utama di Angkasa Pura, ya kalau nggak salah. Setelah itu pindah yang lebih hebat lagi, yaitu komisaris utama BRI. Nah, setelah zamannya Jokowi periode yang kedua, ya Kartiko Wiryadmojo jadi ini, ya dia digantikan Kartiko. Nah, kemudian dia menjadi wakil komisaris utama di Mandiri. Nah, jadi itulah sekarang sepertinya sudah selesai karena udah 10 tahun kan. Saya nggak tahu kalau orang yang sudah kekenyangan ini apakah. Buat Bung Dr. Refli Harun, saya terus terang prihatin dan sangat menyayangkan karena makin belakangan Anda makin tendensius, mudah memframing orang dengan menggunakan sumber daya yang sebetulnya punya sifat publik, yaitu acara podcast Anda, untuk memframing orang-orang tertentu. Nah, kata-kata yang Anda gunakan misalnya kekenyangan, kemudian menjelaskan jabatan-jabatan dengan maksud, kemudian dengan mempertanyakan, meragukan kejujuran seseorang, dalam hal ini saya, itu jelas satu penistaan, ya. Karena Anda memframing, menggiring opini bahwa seolah-olah saya tidak siap bersikap jujur karena saya sudah pernah menikmati jabatan-jabatan. Nah, saya ingin menegaskan kepada Anda dan juga tentu kepada kolega Anda yang satu pandangan. Saya tidak pernah mendapatkan jabatan dari hasil kontrak kerja, ya, atau dari balas jasa yang tercantum dalam kontrak. Dan juga tidak pernah melakukan lobby, persuasi, permintaan, ya, dalam bentuk apapun, dan tidak pernah menggunakan langkah saya setengah langkah pun untuk mengejar jabatan, meminta jabatan. Dan ini tolong Anda cari bukti, peristiwa, kejadian, informasi yang bisa menunjukkan bahwa saya mendapatkan jabatan itu adalah karena saya menginginkannya, karena saya memintanya, ya, apalagi misalnya tercantum dalam kontrak sebagai konsultan. Karena saya bukan konsultan politik. Saya dari dahulu sampai sekarang hanya punya misi ikut melakukan perubahan dengan menyumbang gagasan-gagasan tentang pembangunan. Anda, saya rasa dulu pernah tahu itu, tapi belakangan saya melihat ada perubahan yang sangat disayangkan. Semoga Anda makin maju, makin makmur dan sejahtera, tetapi dengan rezeki yang halal dan baik.